percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur pada sore ini kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan kelima mata kuliah auditing 2. Oke. Saya ulangi ya. Jadi tujuan mata kuliah auditing 2 adalah ada dua ya. Yang pertama adalah mengecek apakah ada salah saji ya. Salah saji itu berarti kita menganalisa dari laporan keuangan seluruhnya itu apakah ada kesalahan dari si pembuat laporan ya. Berarti dari akuntannya, dari perusahaan yang kita audit ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adalah salah SPI-nya dilanggar atau tidak ya. Berarti nanti kalau ada pertanyaan tujuan audit itu sebetulnya apa? Untuk membuat mencari temuan atau bukti supaya perusahaan tersebut lebih baik ya ke depannya. Lebih baik gimana? Intinya gini, kalau perusahaan itu dalam temuan itu masih banyak kelemahan-kelemahan atau kebocoran, maka kita menyarankan kepada pimpinan atau pemilik untuk mengadakan perubahan sistem pengadilan intern melalui audit internal mereka, atau sistem akuntansi mereka harus diperbaiki. Dan yang kedua, nanti besok kita ngaudit lagi, harus ada progres perbaikan dari temuan yang kita lama itu, adakah progres perbaikan atau tidak. Nah, gitu ya. Intinya audit itu cuma dua, menemukan salah saji atau mengecek apakah seluruh akun itu sudah benar, tidak ada kesalahan salah saji, atau salah saji yang material ya. Material berarti pos tertentu itu rupiahnya itu meliputi persentase besar dari seluruh akun di neraca. Itu bahaya sekali ya. Yang kedua adalah kita mengecek turun lapangan apakah ada terjadi pelanggaran, atau mengecek apakah SPI-nya dari customer itu ada kebocoran atau tidak, atau masih terjadi kehilangan aset atau kebocoran aset. Oke ya, itu dari inti dari mata kuliah auditing 2. Kalau yang kalian dapat bingung ini ya. Oke. Nah, berarti pertemuan kelima ini kita membawa tema audit siklus investasi aset tetap ya. Aset tetap itu apa ya? Kita beli untuk tidak dijual ya dalam waktu dekat, tetapi kita gunakan untuk proses produksi ya, contoh mesin, atau untuk kebutuhan organisasi, mobil, terus tanah, gedung, itu enggak untuk jangka pendek, tidak dijual ya, kayak gitu ya. Siklus akuntansi tetap berarti yang berhubungan dengan aset tetap. Nah, aset tetap itu sebenarnya ada dua ya. Aset tetap yang kelihatan atau tangible, dan yang satu adalah aset tetap yang intangible ya, gitu ya. Perolehan aset tetap berarti yang di siklus ini nanti kita fokus pada bagaimana perusahaan itu memperoleh aset tetapnya ya. Yang pertama, aset tetap itu berarti termasuk biaya-biaya ya. Misalnya kalau kita mau pesan mesin ya, itu nanti ada biaya kirim, itu diinkludkan ke aset tetap. Kemudian biaya pasangnya sampai dia ready untuk dioperasikan itu dimasukkan ke menambah intinya perolehan dari aset tetap ya. Kalau bangunan itu dibangun kemudian direnovasi, apakah itu menambah? Harusnya menambah, karena itu nanti masuk dalam hitungan aset tetap gedung ya, atau bangunan. Kemudian kalau mobil
mobil atau sepeda motor. Nanti apakah perbaikan itu menambah nilai buku dari aset tetap atau tidak? Ya, saudara harus mereview lagi. Itu dimasukkan ke mobil atau ke motor kalau dia menambah masa usia dari aset tetap tersebut. Misalnya ya, contoh gini, mobil kan 5 tahun atau 10 tahun itu sudah merusak ya, terus kemudian ada perbaikan dari onderdil atau spare part atau dari mobil atau motor, sehingga umur mobil atau motor tersebut bisa bertambah lebih panjang. Nah, itu harus dimasukkan ke aset tetap ya. Dan nanti itu masuk yang ketiga, reparasi dan pemeliharaan aset tetap ya. Dan yang keempat adalah penggantian aset tetap atau aset tetap itu dikeluarkan ya, baik itu dijual atau musnahkan karena tidak ada nilainya lagi ya. Jadi kita sebelumnya pertama tadi mereview lagi tujuan dari mata kuliah auditing 2. Ada 2 ya. Pertama, mengecek apakah ada kesalahan salah saji, dan yang kedua adalah mengecek apakah ada pelanggaran dari SPI, atau nanti kalau kita mengecek SPI-nya itu terlalu lemah, maka kita bisa memberi masukan kepada owner untuk meminta kita, kalau misalnya ownernya tolong dibuatkan SPI yang bagus, nah itu tambahinkan lagi buat KAP ya, gitu ya. Oke ya, lingkup audit siklus audit perolehan aset tetap ya, berarti pos-pos berarti yang masuk adalah akun dari aset tetap ya. Aset tetap itu bisa jadi tanah, gedung, kendaraan, mesin, perlengkapan kantor, meja kursi, itu termasuk aset tetap ya. Dan akumulasi depresiasi. Kemudian yang masuk rugi laba dari akun tersebut adalah semua beban ya. Beban misalnya beban penyusutan, kemudian biaya beban perbaikan, itu atau biaya aset tetap itu dikeluarkan ya. Itu harus dicek oleh auditor dari KAP ya. Oke. Kemudian ya, kita lingkup audit ya. Ya, berarti auditor dari KAP harus memahami yang satu, potensi jenis transaksi aset tetap ya. Mobil ya, mobil itu aset tetap, tapi kalau di perusahaan showroom itu bukan aset tetap, tapi adalah barang dagangan ya. Kalau di showroom mobil Suzuki itu mobilnya itu bukan aset tetap, tapi adalah barang dagangan. Harus bisa memisahkan akun tersebut harus dipisahkan. Oke ya. Kemudian akun-akun yang berhubungan dengan aset tetap. Kemudian potensi salah saji baik karena error maupun fraud ya. Error salah saji ini waktu apa? Ada beberapa metode untuk menghitung penyusutan ya. Ada penyusutan garis tetap ya, dan satunya double declining atau double gaining berganda itu, ataupun yang terakhir itu ada dibagi berapa tahun fix ya. Itu nanti harus disesuaikan dengan SK standar akuntansi yang berlaku, karena kalau zaman dulu itu 4-4-nya bisa dipakai, tapi yang sekarang karena pajak itu ada yang tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian ini berhubungan dengan sistem pengendalian internal aset tetap mereka. Kita harus meminta sama audit yang pegang akuntansi atau internal audit. Kita tanya sama mereka bagaimana sebelum kita mengaudit, kita lebih baik review interview dulu sama mereka. Gimana Pak caranya Bapak sebagai internal audit mengecek akan sistem pengendalian intern dari perusahaan Bapak, khususnya dalam hal ini adalah siklus audit aset tetap. Nah, itu dari situ kita tahu, oh ini cara overview itu interview cepat, nanti aset tetap kita ini posisinya di
di lokasi A, di lokasi B, lokasi C wah beda gitu itu ya. Itu lebih butuh waktu lebih banyak ya. Dari situ kita harus interview dulu sama si customernya, si akuntan sama yang bagian internal audit ya. Kemudian bukti pembukuannya dan bukti penguat aset tetap. Nah, bukti pembukuan itu berarti bukti pembeliannya, bukti biaya kirimnya, kemudian pajaknya, kemudian itu bukti perolehannya itu dari mana ya, apakah dia beli baru atau beli bekas ya. Kalau beli bekas dia nanti hitungnya adalah sesuai dengan harga pasar ya, nilai pasar. Dan bukti penguat aset tetap ya, kayak gitu harus lengkap semua. Kalau di akuntansi itu semua aset tetap itu harus dikasih label ya. Biasanya kalau di setiap ruangan itu ada labelnya. Misal di ruangan manajer ya, ini barang aset tetapnya atau apa, AC ya, AC ada, meja kursi ada, kemudian komputer ada, notebook ada. Itu harus di listing, ditempelkan di per ruangan ya. Per ruangan itu harus ada, supaya untuk memudahkan pengecekan secara cepat semua aset tetap yang ada di setiap ruangan. Baik pun nanti di ruang produksi juga sama. Ini mesin A, mesin B itu nanti dikasih label. Ini mesin A itu punyanya departemen produksi mana, dikasih I ya. Ini section 1, section 2, section 3 itu harus dikasih label. Dan si akuntan atau internal audit harus punya daftar seluruh aset tetapnya ya, beserta label, kodenya, kemudian tempatnya, harga perolehannya, kemudian sampai sekarang biaya penyusunannya berapa dan nilai bukunya berapa. Itu ya, itu harus dikuasai. Berarti kalau saudara besok kalau sudah lulus nanti saudara terjun ke akuntan, nanti saudara minimal harus menguasai, kalau saudara bagian aset tetap harus mengerjakan 6 ini ya, 6 ini yang harus secara benar. Itu kalau saudara sebagai internal audit dari perusahaan. Tapi kalau saudara sebagai auditor eksternal, maka saudara harus mengecek dan mereview dari pekerjaan akuntan atau staf akuntansi dan internal audit mereka, gitu ya. Oke, tujuan audit ya, pertama adalah menguji kewajaran laporan transaksi. Asesi adalah penyajian ya. Nah, itu istilahnya assessment dan auditing ya. Kalau nanti saudara ngambil ujian CPE ya, nanti ada tahap 1 adalah auditing dan assessment ya, kayak gitu. Oke, itu harus dicek baik saldo akun maupun pengungkapannya. Apakah semua akun tetapnya itu didisplay dicatat semua apa enggak ya, diungkapkan semua ya. Nah, itu harus nah, kita sebagai auditor harus ngeceknya sesuai bukti pembukuan itu berarti dari jurnalnya ya, jurnalnya dari buku besar dulu di breakdown ya. Nanti kita belajar vouching sama tracing ya, yang tak kasih bannya itu ya. Itu kalau tracing itu dari atas ke bawah. Jadi misalnya ada buku aset tetap gitu, itu nanti ada rinciannya di lokasi A, lokasi B, lokasi C. Nah, itu kita nanti ngeceknya tuh pakai tracing, sesuai nanti dicek sama bukti-buktinya. Bukti pembukuan berarti jurnal-jurnalnya, dokumennya nanti ada buku pembantu aset tetap ya, bukti penguat dan diungkapkan secara penuh, tidak ada yang ditutupi. Oke ya. Bukti pendukung ya, bukti pendukung dan bukti penguat ya. Surat catatan dalam perusahaan itu adalah aset seperti bukti transaksi ya, jurnal, buku pembantu, buku besar. Berarti kalau dari vouching itu dari bawah ya, dokumen, kemudian di jurnal, buku pembantu, dan dicocokkan ke buku besar. Oke, pembukuan bisa berbentuk manual maupun digital. Jadi saudara kalau dikasih data digital, nanti saudara harus bisa mengolah data tersebut ya. Caranya gimana?
dimasukkan ke Excel, nanti dibuat grup ya, di filter, nanti totalnya ini departemen ini totalnya diklik totalnya berapa, nanti dicocokkan dengan pimpinan dari buku besarnya ya, gitu. Beli penguat ya, sama oke. Dan standar akuntansi ya. Nah, jadi standar akuntansi itu dicocokkan apakah metode yang dipakai oleh customer atau akuntan dari perusahaan yang kita audit atau internal auditnya itu salah. Nah, kita ngasih masukan, nah ini salah Pak, nggak boleh cara nyatetnya, cara ngitungnya, penyusutan itu nggak boleh kayak gini ya. Maka itu akan mengubah jadi saldo akunnya, karena kalau dari cara inputnya, cara ngitungnya salah, maka kalau dia dinominalkan ke dari jurnal dinominalkan ke buku besar, maka akun buku besar itu akan salah ya, kayak gitu. Kalau salah berarti tidak wajar ya, kayak gitu. Jadi kita harus kasih masukan ke pimpinannya bahwa stafnya itu belum membuat sesuai standar akuntansi ya, kayak gitu. Asses management berarti ya itu cara langkah pikir ya, pengujian audit atau penyajian dari Nah, ini ISSP itu ada dua sisi ya, yang satu dari sisi Amerika, yang satu dari sisi Eropa. Dan Indonesia itu menganut yang kalau zaman dulu itu menganutnya ke sistem Amerika ya, tapi sistem Amerika banyak terjadi fraud maupun laporan keuangannya itu tidak menghandle, sehingga memakai sistem Eropa yang dianggap yang dimasukkan ke PSAK, IFRS ya, International Financial Reporting Statement, karena itu yang pakai yang sistem Eropa. Kalau yang sistem Amerika itu yang model lama ya, gitu. Ini ada versi macam-macam ya, nanti diklik lagi ya, mungkin bisa keluar nanti sistemnya jadi penyajian langkah audit itu pakai asesinya beberapa macam ya, gitu. Kemudian asesi manajemen sama ya, ini adalah yang harus diperbarui, karena teori akuntansi itu berapa periode mesti berubah ya. Contoh paling gampang gini, kalau dulu tanah itu mungkin harganya berubah enggak, tanah cara dulu kan kalau orang beli tanah kan harganya pasti naik ya, itu dulu ya. Tapi sekarang ada tanah yang nilainya tambah turun ya, tambah nggak laku. Nah, itu contohnya tanah di mana, di Porong atau Sidoarjo yang kena kasus lumpur itu ya. Nah, sehingga dulu cara penilaian laporan keuangan itu penilaian aset tetap atau aset apapun itu tidak ada nilai wajar, nilai pasar sekarang ya, nilai pasar sekarang tidak ada ya, karena laporan dulu misalnya beli tanah tahun 1990 harganya 500 juta. Nah, sekarang 2015 masuk harganya 500 juta, mungkin jadi 50 M ya, karena disesuaikan dengan nilai pasar yang sekarang. Demikian juga tanah bisa juga turun kalau dia tanahnya longsor atau habis ya, ditenggelamkan oleh lumpur, itu nilainya tidak turun langsung ya, gitu. Kemudian asesi manajemen, apakah akun ini ada kejadiannya, transaksi ada, kelengkapan dan kewajiban ya. Jadi kita nanti tinggal di bukti audit kita, kertas audit kita, maka kita tinggal nyatakan aja eksistensinya ada enggak, kelengkapannya ada enggak, kewajibannya ada enggak. Kalau tidak ada berarti kita kasih tidak ada, ini belum lengkap semua, ini belum settle, belum baik gitu ya, di kertas kerja kita. Oke ya, asesi manajemen plan atau alokasi ya, itu kalau misalnya manajemen dan produksi jadi satu, nah itu harus di
orderingnya harus dipisahkan ya. Ini mesinnya punyanya siapa, AC-nya punya siapa, itu harus lebih detail ya gitu. Oke, auditor harus menguasai prosedur audit ya gitu. Kemudian transaksi aset tetap ya. Aset tetap ada macam-macam ya. Yang pertama adalah apa? Yang paling liquid adalah tanah. Kemudian yang kedua adalah gedung ya. Yang ketiga adalah mesin. Kemudian yang keempat adalah kendaraan bermotor atau mobil. Dan kelima dan macam-macam nanti diatur sesuai tingkatan yang paling liquid ya gitu. Kemudian transaksinya, apakah dia diperoleh aset tetap dengan tunai, itu hitungnya gampang ya. Tapi kalau hitungnya dia pakai credit leasing, nah itu apakah bunga-bunganya juga harus dihitung ya kayak gitu. Apalagi kalau dia di mix tukar beli dengan aset lain, jadi harus nilai buku yang aset lama itu dihitung dulu, rugi atau laba, baru kita memasukkan aset tetap lain dengan nilai pasar ya. Kemudian kalau beli aset tapi ditukar dengan saham, nah itu biasanya ini di akuntansi keuangan lanjutan 2 ya. Kemudian dibangun dengan modal sendiri, kemudian dibangun dengan pinjaman ya gitu. Ragam-ragam transaksi depresiasi ya. Biasa tetap harus standar pengukuran biayanya yang apakah penyusutan garis tetap, kemudian atau double declare jam berdasarkan jam atau berdasarkan tahun ya. Kemudian prosedur pengertian aset tetap. Aset tetap akan dikeluarkan dari akun ya. Kemudian reparasi dan pembelian aset tetap itu dapat dimasukkan ke ya. Apakah kalau dia menambah masa usia dari aset tetap tersebut, maka itu menambah dari nilai aset tetap ya kayak gitu. Kemudian akun-akun aset tetap ini juga keluar ya. Nanti ada soal, misalnya contoh gini ya, misalnya ada 9 ya. Nanti tak jadikan 3 soal. Contoh akun aset tetap, misalnya A aset tetap gedung tanah ya, B biaya penyusutan aset tetap, C akumulasi aset tetap, D salah semua ya. Itu nanti saudara atau E benar semua ya. Nanti istilahnya dari soal ini bisa masuk ke UTS tapi pakainya CPT ya. Jadi saudara tinggal input aja pilihan ABCD, multiple choice, nanti nilainya langsung keluar ya. Gitu. Kemudian bentuk kesalahan ya. Kesalahan itu kesalahan klasifikasi akun ya. Kemudian contoh dulu saya pernah bilang misalnya AC ya, di perusahaan yang asetnya cuma 100 juta, total AC-nya 30 juta, maka dia bisa dimasukkan sebagai aset tetap ya, karena 30%. Tapi kalau di perusahaan kayak Telkom ya, asetnya AC 300 juta, tapi asetnya 300 triliun ya, atau 3.000 triliun, nah, dia bisa dianggap ini sebagai tidak aset tetap, karena tidak kemungkinan bisa tidak loh, tapi karena tidak istilahnya tidak saya tidak istilahnya memenuhi nilai yang besar ya. Oke. Sama terserah ini. Kemudian area potensi kesalahan dan kecurangan ya. Sebentar lihat ini saya masuk belum ya. Oke, kita masuk ya. Ini potensi kesalahan adalah penerapan standar akuntansi. Kemudian penghitungan biaya aset tetapnya pakai metode apa. Kemudian nilai sekarang penyusutannya berapa dan nilai bukunya berapa ya. Dan nanti
apakah beban revaluasi dan pemeliharaan aset tetap itu akan menambah nilai buku aset tetap tersebut atau tidak. Dan pada penggunaan aset tetap ya, umurnya berapa tahun itu ada standarnya ya. Gedung 30 tahun ya, tanah seumur hidup, tanah tidak mungkin disusulkan 20 tahun ya, enggak ya. Nah, tapi kalau mobil 10 tahun atau 5 tahun, 28 tahun, motor 5 tahun, kemudian komputer 2 tahun ya, kayak gitu, meja 4 tahun ya, kayak gitu. Kemudian SPI ya, jadi yang pertama salah saji, dan yang kedua adalah SPI ya. Apakah dari SPI itu bisa ada kelemahan ya, kayak gitu. Oke ya, sama ya. Ini SPI nya nanti kalau ngesetnya semua aset tetap itu nanti pakai protokol yang COBIT ya, atau sing main COSO ya, kayak gitu. Ini harus di fungsi transaksi ya. Jadi kalau SPI orang yang nyatat ya dan orang yang terima tidak boleh sama ya, kayak gitu ya, kayak gitu, sama ya, batas SDM dan monitoring. Oke, pemisahan fungsi ya, transaksinya apakah seringkali atau enggak, resiko itu material atau enggak ya, maksudnya nilainya itu material atau enggak. Kalau kecil kok mungkin hanya 0,03% tidak masalah, tapi kalau dari aset tetap tersebut kesalahan saji sampai 10%, 5%, nah itu atau kita meminta sama kliennya bukti pendukung yang lebih banyak ya. Tapi kalau bukti kesalahannya saji sedikit, maka kita bisa ignore ya, tapi tetap mengecek yang lain, karena aset tetap itu biasanya nilainya material ya, gitu. Oke, nah, pemisahan fungsi ya. Jadi yang beli aset tetap itu harus beda ya, yang anggarkan juga harus beda, pelaksanaan pembelian aset investasi berarti pembelian ya, aset tetap juga beda, atau yang fungsi yang input sama yang nyatet biaya servis atau dan yang audit juga tidak beli orang yang sama ya, kayak gitu. Dan fungsi pembukuan dan pelaporan pembelian aset tetap ya. Dokumen aset tetap harus ada, lebih baik di scan ya. Nanti kalau ada auditor lengkap, oh ini loh Pak, ini kita belajar dua sisi ya. Yang pertama, saudara sebagai misalnya kerja di suatu perusahaan besar atau perusahaan pabrik, saudara sebagai akuntannya atau staf akuntannya harus siap-siap kalau di audit ya, itu harus siap. Oke ya, sama ya. Nah, kemudian dokumen tetap, pengadaan, pemilikan, reparasi itu ada semua, dan yang penting ada nilai bukunya ya, nilai buku, nilai awalnya per line berapa, kemudian penyusutannya berapa, kemudian nilai bukunya berapa ya, kemudian dia adakah biaya perbaikan dan reparasi aset, tapi yang bisa menambah umur aset tersebut ada enggak, dan itu nanti dicek di akun ya, gitu. Apakah itu pernah diaudit oleh internal audit? Nah, kita tanyakan juga ke customer kita di staff accounting. Jadi kita tanya di perusahaan akun yang kita audit, kita bisa bertanya sama internal audit, kita koreksi sendiri, tanya ya, interview, nanti kita di cross check dengan bagian akuntan atau yang staf akuntansi yang input dan yang bekerja di perusahaan tersebut ya, gitu ya. Ini sama ya, jadi internal audit kita ceki semua, tanyai, dan atau kita lihat bahan internal auditnya, SPI nya, dan nanti kita cross checkkan dengan akuntannya ya, atau staffnya gitu. Pengujian SPI sama ya, apakah SPI itu bisa ada kelemahan ya, gitu ya. Teknisnya sama, dibuat SOP. SOP itu dokumen-dokumen ya, ada surat bukti barang keluar, bukti barang masuk, bukti pembelian
nanti apa bukti penyusutannya, termasuk kita punya daftar listing aset tetapnya itu adalah dari SOP ya, kayak gitu. Sama ya, ini sama ya, kayak gitu. Nanti dari sini kita membeli jadi kertas audit kita kumpulkan satu bundle, nanti kita laporannya ke owner, ke pemilik, terus nanti kita ditandatangani dulu ke pimpinan KAP dulu, masukannya apa, resepnya apa, baru dikasihkan ke pimpinan customer yang meminta audit ya, gitu. Komponen audit itu COSO ya, COSO itu lebih luas ya, termasuk pemakaian IT ya, Copy, COSO, ITIL itu adalah versi dari perlindungan pengendalian internet dari seluruh manajemen. Karena satu lubang aja pernah ya kejadian di bank dia tidak memenuhi standar SPI-nya. Dia harusnya beli alat misalnya router ya yang Tricom ya, tapi dia belinya yang router Tricom itu harganya 5 juta, tapi yang bagian pembeliannya membelikan yang 100.000. Nah, waktu itu datanya bisa dihack banknya sehingga kehilangan beberapa ratus juta. Nah, itu adalah jadi istilahnya SPI yang dilanggar ya, gitu. Dan akibatnya jadi hal yang sepele tapi bisa mengakibatkan kerugian yang fatal ya, gitu. Nanti juga saudara dapat nanti audit internal ya, nanti saudara dapat audit COSO, COBIT itu ada ya. Kemudian material ya, apakah dari aset tetap itu berapa persen dari seluruh akun dari buku besarnya. Ya, kalau sudah benar berarti material ya, berarti tidak ada kesalahan ya. Intinya gini, semakin potensi kesalahan semakin rendah, maka misalnya bukti pendukungnya semakin sedikit dan material kesalahan semakin sedikit. Tapi istilahnya persentase keberhasilan audit kita dari seluruh rupiahnya semakin tinggi ya, karena itu material sekali ya dalam hal persentase dari seluruh akun. Oke, kemudian substantif sama ya, atas semua substantif dulu ya, laporan keuangan ya. Oke, dari awal semua laporan keuangan, transaksi, estimasi, dan termasuk jejak semua penyajian laporan keuangan dan dilakukan semua pada kemudian pengujian awal ya dalam komposisi aset tetap. Jadi secara akuntansi kita harus tahu barang tersebut benda tersebut dimasukkan kemana, aset tetap atau tidak aset tetap ya. Karena kemudian juga sektor industri yang berbeda itu komposisi aset tetapnya beda. Kayak misalnya Microsoft ya, nanti ada aset tetapnya tapi yang intangible ya, kayak Haki ya. Haki itu tidak kelihatan ya, tapi ada nilainya dan ada bukti-buktinya, itu beda-beda ya. Tapi kalau perusahaan industri ya, aset tetapnya mesin ya, kemudian AC, kemudian alat-alat produksi, bangunan, gedung, mobil, dan semuanya itu beda ya. Dan skema pembelian aset tetapnya kita harus tahu, baik secara tunai, nanti secara leasing atau tukar guling ya, istilahnya tukar tambah, jual beli jual aset kita yang lama, kita rugi atau laba, kemudian kita beli yang aset baru. Tapi itu nanti aset baru pun atau aset bekas itu nanti dihitung juga di akuntansi manajemen, apakah dengan aset bekas ini kita misi untung atau enggak ya, ataukah bisa meningkatkan kapasitas produksi. Tapi kalau enggak ya buat apa kita beli ya, itu di akuntansi manajemen ya. Jadi berhubungan, semuanya berhubungan. Oke ya, sama satu
bawah dengan saldo audit yang terdahulu ya. Biasanya kalau tidak ada penambahan barang aset tetap biasanya sama ya, kecuali dia ada nanti selisihnya adalah perbaikan ya. Tapi kalau tiap tahun dia beli aset tetap itu biasanya jarang ya, sehingga orang yang megang aset tetap itu sebenarnya kerjanya simpel, karena barangnya dari buku pembantunya aset tetap dia tahu semua ya, listingnya ini dia biasanya luar kepala ya kayak gitu. Oke, sama, dan menguji keterparan data dalam daftar aset tetap. Berarti dia harus ngecek barangnya sekarang rusak atau enggak, atau available atau sudah harusnya dikeluarkan dari daftar aset tetap ya. Kemudian analitis ya, membanding apakah data tahun lalu ya. Kemudian data anggaran ya, kita anggarannya gede tapi khusus anggaran perusahaan itu gede, tapi untuk aset tetap itu tidak nambah. Saya lupa sih pentingnya aset tetap itu apa saudara ya. Ini penting ya. Ini kalau saudara di perusahaan terbuka ya, misalnya kayak Pertamina ya, dia akan membeli aset tetap misalnya membangun aset tetap kilang minyak ya, maka nanti perusahaan Pertamina tersebut TBK itu akan naik nilainya. Karena kenapa? Dia aset tetap itu adalah alat untuk menghasilkan produk lebih banyak ya, kayak gitu. Misalnya Infood ya, sukses makmur yang buat Indomie ya. Nah, misalnya cabangnya di Indonesia ada 5 ya. Ya, tiba-tiba dia mau membuka cabang di Pati ya, di Pati atau di Kudus ya. Maka para investor akan melihat, oh ini uangnya anggarannya dibuat untuk beli investasi baru ya, aset tetapnya. Oh berarti dia akan produksi lebih banyak. Kalau produksi lebih banyak maka labanya kemungkinan lebih banyak ya. Itu akan mempengaruhi nilai pasar atau harga saham. Nah, nanti saudara outputnya kalau di skip di S1 akuntansi adalah skripsi ya. Nanti pengaruh aset tetap dengan apa ya? Dengan misalnya dengan nilai pasar atau nilai perusahaan atau harga saham, itu pasti ya. Nah, kalau istilahnya capek ya, capek itu adalah kapitalisasi ekspeditur atau penambahan mesin untuk produksi ya, kayak gitu. Ya, nanti juga bisa dilihat di rasio-rasio keuangan ya, di ARK nanti sudah juga dapat ya, atau di manajemen keuangan adalah rasio aset tetap, perputaran aset tetap. Kalau perputarannya lebih cepat atau lebih besar itu gimana ya, net sales ya, net sales juga ngitungnya jadi fixed asset ya gitu. Semuanya bisa dianalisa ya. Ini nah kalau perubahannya lebih dari tahun ke tahun, misalnya laporannya beda, maka auditor akan cenderung curiga ya, maka dia minta bukti lebih banyak. Oke. Ya, rasio analitis ini per akun ya. Nanti juga di kita tanya apakah ada nilai perbaikan mesin atau perbaikan aset tetap yang nilainya gede ya. Oh tidak ada Pak ya, berarti kita nanti cek lagi di akunnya tuh, oh tidak ada penambahan nilai buku besarnya ya kayak gitu ya. Ujian analitis sama ya, ini pakai return of total asset ya, ROA ya, itu return on asset ya. Oke. Nah ini kita belajar watching dan tracing ya. Nanti setelah ini kita membahas sebentar tentang watching dan tracing ya. Nanti kita pindah PPT aja, nggak apa ya. Ini cut off. Oke, ada yang tanya enggak? Ini saldo akun ya, nanti saudara tahunya nanti besok mungkin tak kasih PDF-nya jadi audit
lab audit ya, lab audit. Nanti bisa saya kemarin sudah download aja, bisa tak kasihkan. Saya tolong diingatkan ya di WA ya. Oke, sama estimasi cost itu berarti estimasi penghitungannya aset tetap benar apa enggak, apakah estimasi nilai wajarnya atau nilai pasarnya aset tetap itu benar apa enggak, atau nilai bukunya ya. Kemudian estimasi biaya depresiasi ya, itu kalau yang aset tetap yang tangible ya. Tapi kalau yang aset tetap intangible pakai depresi ya, kayak gitu. Kemudian penyajian dan pengungkapan harus kita ngecek ketepatan penyajian akun-akun ya. Jadi jangan sampai bangunan dimasukkan tanah ya, kayak gitu, salah ya. Nanti mobil dimasukkan yang lain, itu salah ya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Kita nanti pindah switching yang satunya lagi ya, sebentar kita buka dulu. Oke ya, ini adalah bukti audit ya, ya. Nanti adalah tujuan audit itu apa ya, adalah memberikan suatu pernyataan pendapat apakah LA telah disajikan dalam cara wajar dan sesuai dengan prinsip standar akuntansi hal material ya. Kemudian tujuan khusus adalah nanti khusus itu berarti macam-macam auditnya banyak ya. Misalnya kita dimintai audit kas bank, itu beda ya nanti berarti kita nanti misalnya asesi dari laporan keuangan kas bank aja. Tapi kalau kita diminta untuk audit aja, berarti kita belajar audit aja. Nanti satunya audit kas bank, kemudian audit penjualan dan audit pembelian, itu kita bisa diminta macam-macam, atau audit general check up semua ya. Nah itu tergantung fee-nya berapa ya, perjanjian antara pemilik dari perusahaan dengan pimpinan KAP. Pimpinan KAP akan menugaskan staf ya, nanti dipilih dulu. Jadi misalnya pemilik perusahaan itu mau ngajukan ke KAP, nanti pemimpin KAP itu mengecek dulu ya, latar belakang dari pimpinan dulu, dia interogasi yang tanya sana sini. Itu kalau yang sudah gede ya, yang benar ya, itu nanti ini kan pimpinan sudah benar apa enggak hidupnya, ini terkenal bagus banyak track recordnya. Kalau bagus ya akan ambil, tapi kalau dia pimpinannya dari customer yang diminta itu, yang meminta itu track recordnya jelek, dia akan menghindar ya, bahkan menolak ya, gitu, karena dia sudah besar. Oke ya. Nah, contoh ini ya, ini misalnya kas itu ada 10 juta ya, 10 miliar ya, ini ya 10 miliar ya, 10 juta ya, 10 juta. Apakah ada kasnya itu dibagi apa? Apakah dalam kas tunai ya, kas tunai itu biasanya bagi dua, kas kecil dan kas besar. Apakah totalnya 10 juta? Nanti dicek dengan transaksi-transaksi yang berjalan, apakah klop dengan 10 juta, atau kas itu 10 juta itu terdiri dari kas dan bank ya. Itu semua harus dicek ya, gitu. Ini sama ya, kita nanti bisa keluar semua ya, ini ya, ini bisa keluar semua, misalnya golongan asesi. Nanti saudara tinggal milih ini, misalnya cuma golongan asesi kecuali ya, nanti ada yang salah ya, gitu. Ini bisa keluar semua. Oke ya, sama tadi kita belajar yang yang ini ya, yang watching dan watching dan tracing ya, kayak gitu. Paling belakang ini ya. Oke. Ya ini ya ini kalau coaching ya, coaching saudara nanti di lab
ya. Nanti ada tanda V ya, biasanya tanda V itu sudah nanti dari dokumen ya. Nanti saudara akan jurnal ya. Nanti saudara akan jurnal, nanti masuk ke buku pembantu ya, dan nanti buku besar. Biasanya ada 4 buku atau 3 buku jadi lab auditing ya. Kalau saudara sudah memasukkan semua, maka nanti saudara menandai bahwa itu sudah di coaching ya, mencocokkan ya. Ya itu pasti keluar besok ya. Ada contohnya. Oke, itu aja. Ini prosedur analisis sama konfirmasi itu yang harus dikuasai semua. Dan kebanyakan temuan itu banyak dari wawancara, baik dari stafnya pengelola dari departemen atau bagian masing-masing, dengan akuntansinya yang pegang notasi, di cross check, nanti di cross check lagi dengan internal auditnya, terus dicocokkan lagi dengan SP-nya, maka dari wawancara tersebut akan tahu lebih banyak dan itu lebih valid ya, karena mereka kan, kalau kita dari auditor itu biasanya ditakuti sama mereka ya. Mereka karena kalau kita benar, maka kita tidak takut. Tapi orang yang sering melakukan kesalahan ya, atau tidak jujur, maka kalau dia akan diaudit, dia akan takut ya. Nah, takutnya waktu apa? Kalau kita mau interview ya, mereka tahu akan takut, dan takutnya itu akan keceplosan. Oh ini ya. Nah, dari situ adalah bukti yang itu hanya motif ya. Kalau di polisi itu namanya ada modus atau motif ya. Dari motif tersebut nanti kita akan mencari dua bukti untuk membuktikan modus atau motif tersebut ya, atau dari kebocoran tersebut. Itu biasanya dari hasil wawancara ya, gitu ya, kayak gini sama ya. Kalau tracing itu dari atas ke bawah ya, gitu. Nanti kita sampling semua. Nanti di lab audit itu lengkap dari seluruh prosedur transaksi itu ada ya. Gitu. Oke. Ini ya, kalau tracing itu kita ngecek dari atas ke bawah ya, tapi poaching dari bawah ke atas ya, gitu. Oke, sama. Nah, ini besok keluar, bisa tak kasih kisi-kisinya aja. Oke, ada pertanyaan? Tak lihat dulu ya. Ini testingnya. Ada pertanyaan semua? Tak tulis ya, ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini ya. Saya semua mahasiswa tolong dicek lagi apakah sudah presensi, disiapkan masing-masing ya. Nanti karena dari hasil presensi tersebut, kalau di bawah 50% atau 60%, saudara tidak bisa mendapat nilai, dan kemungkinan besar saudara harus ikuti di semester depan setahun lagi ya, dan nanti akan membuat saudara rugi bayar, dan saudara tidak bisa lulus tepat waktu ya. Harusnya saudara bisa lulus 3,5 tahun, tapi karena saudara presensinya kurang, menurutnya peraturan dari lembaga harus 50% lebih, saudara diremedi, dan remedi ngulang. Kalau pas saja semester pendek tidak apa-apa, tapi kalau pas saja semester pendek nanti saudara ngulangnya tahun depan ya, gitu. Itu ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Nanti
depan mungkin saya persiapan membuat kisi-kisi untuk UTS ya, kira-kira yang keluar mana. Oke. Wassalamualaikum